Perkenalkan, nama saya Rudi. Saya pembina di Pusat Pembelajaran Moringa Organik Indonesia atau PT Moringa Organik Indonesia. Moringa itu kelor ya Bu. Bahasa Londone kuyo kelor, keren. Selamat datang Ibu-ibu ya. Terima kasih banyak meluangkan waktu, tenaga untuk datang, dan kita akan mengetahui stunting itu apa. Terus kita akan belajar bagaimana membuat makanan minuman untuk anak-anak kita, makan bersama, makanan serba kelor, dan yang paling penting itu paham mengapa sih kok pemerintah melu-melu ngurusi anakku. Yang stunting arep ora yo anakku yo spen ini. Pak Lurah kok perlunya apa? Pak Camat, Pak Bupati, Pak Gubernur, Pak Presiden malah sampai menurunkan program yang sangat besar untuk stunting itu. Loh, memang kenapa kalau anakku stunting? Yeah? Nah, yang penting itu Bapak Ibu sekalian, ini malnutrisi, ini kurang gizi atau stunting itu. Jadi kalau ibu anak-anaknya stunting, jangan terus jadi rendah diri ya. Stunting itu bukan aib, bukan. Itu hanya proses yang kurang bareng sama anak-anak yang lainnya. Karena banyak hal, salah satunya makanan. Dan stunting itu bisa dengan cepat. Yang pulang dari sini itu rata-rata 3 bulan itu sudah nggak stunting lagi. Ada rekor Mbah Hidayah di Kunduran itu 2 minggu anaknya sudah nggak stunting itu. Jadi jangan rendah diri, aku kok dikari stunting gitu loh, jadi kayak aib gitu, bukan ya. Jangan itu, hanya bagaimana merubah pola kita terhadap anak-anak ya. Makanan seperti apa? Bukan susu yang mahal-mahal, bukan makanan yang mahal, bukan. Itu mudah dan murah kok. Nanti kita lihat. Nah, ini di luar negeri itu banyak jutaan. Nah, alhamdulillah di kita kan nggak ada yang kayak gini kan. Nah, alhamdulillah. Nah, ini hasil penelitian di luar negeri. Jadi kalau di luar negeri itu Bu, hanya orang kaya yang makan kelor. Nah, di kita orang nggak mau makan kelor takut dibilang miskin. Balik-balik so. Nih, jadi di mana-mana sudah digunakan. Ini usianya udah saya temukan di desa sekitar hutan di Madura ya. Ini kita lewat aja, ini angka-angka hanya untuk menunjukkan kepada ibu-ibu, nggak usah kecil hati kalau anaknya stunting. Nggak, itu bukan aib kok. Nah, oleh karena itu banyak sekali yang kita tidak paham bahwa sebetulnya masalah stunting itu adalah masalah bagaimana ibu memilih makanan untuk anaknya. Kalau sebelumnya kan nggak tahu ya, dikiranya makanan yang mahal apa, tapi enggak. Makanya ada namanya revolusi nutrisi. Pertama, menjadikan kelor sebagai sumber asupan nutrisi bangsa Indonesia, termasuk adik-adik kita nanti selama 3 bulan itu bagusnya kelor itu. Nanti habis stunting. Dan kalau sudah bebas stunting itu dapat hadiah dari Bunda Titi itu. Alat-alat masak sebagainya sudah banyak itu, nanti sudah banyak. Monggo Bu. Nah, ini kenapa kok pemerintah melu-melu ngurusi anakku gitu? Karena kalau anak stunting itu bangsa kita nanti tahu ada masa di mana bangsa kita itu yang kecil-kecil ini akan menjadi besar berbarengan itu 70%. Nah, bayangin. Nah, ketika kita sudah tidak ada, dunia ini diganti anak-anak kita ini, mudah-mudahan panjang umur ya semua. Itu terus anaknya stunting, anaknya yang otaknya tidak bisa berkembang, anak yang otaknya tidak bisa cerdas, tumbuhnya tidak tinggi, tidak sehat, mudah sakit.
maka 70% bangsa Indonesia diisi akan oleh orang-orang seperti itu. Bayangin aja. Bangsa kita akan hilang. Bangsa kita tidak akan bersaing dengan bangsa lain di dunia. Kemungkinan bisa jadi aja malah zaman balik ke zaman dulu. Ya, kita menjadi bangsa yang diremehkan, dijajah, yang seperti itu. Nah itulah kenapa mulai dari Pak Jokowi, Pak Ganjar, Pak Arief, Pak Camat, sampai Pak Lurah, semua ngurusi anak-anak stunting karena ini. Ya, bahaya untuk negara. Kalimat sederhananya itu. Nih, menjadi ancaman. Nah, ini kita lewat aja. Nah, ini kenapa kok harus dipikir semua? Karena anak yang stunting itu lebih pendek dibanding teman-temannya. Tapi bukan berarti yang pendek stunting ya, terus yang pokoknya pendek stunting. Enggak, nih Bapak Ibu nih pendek yo pendek gitu. Walaupun anaknya tidak stunting, bukan ya. Stunting pendek itu anak yang harusnya tingginya 10 cm. Loh, 10 cm sana yuk. 60 cm, 70 cm, tapi karena stunting dia jadi hanya 45 cm gitu loh. Hanya 50 cm gitu. Jadi makanan yang masuk ke dalam tubuhnya tidak bisa memicu tingginya. Ya, paham ya? Ya. Nah, itulah kalau sudah pendek kayak gini, mau masuk polisi yo ndak bisa, mau masuk tentara yo ndak bisa. Ya, cita-cita peluangnya tidak bisa ini kan, padahal kita kan Bu ya, kita ingin anak-anak kita itu jauh lebih baik dari kita ya. Lebih sehat, lebih sejahtera, lebih sugih, lebih makmur, nggih? Nggih betul. Ya, kita ingin anak-anak kita jauh lebih baik dari kita sebagai orang tuanya. Nah, kalau dibiarkan stunting itu nggak akan terjadi itu. Yang ada akan selalu merepotkan ke depannya. Kenapa coba? Lebih kurus. Kalau lebih kurus dia lebih terserang penyakit. Lebih sering sakit-sakitan. Benar kalau sakit sekarang ada BPJS ya, pemerintah membantu. Tapi wirawiri dari rumah ke puskesmas, dari rumah ke rumah sakit perlu biaya kan? Ya, nah itu nanti akan keluar sekali biayanya akan banyak terus. Karena anak-anaknya akan mudah terserang penyakit, benar-benar sakit. Seperti itu. Terus ini yang lebih khawatir, bayangkan resiko kematian dini. Ada beberapa penelitian, saya pernah baca tapi lupa di mana itu, usia harapan hidupnya hanya 40 tahun, bayangin aja. Cuma 40 tahun. Sehingga kalau anak-anak kita nanti dibiarkan stunting, nggak ditangani oleh Bapak Presiden, Pak Gubernur, Pak Bupati, Pak Camat, Pak Lurah, maka bangsa kita akan hilang tadi pas 70% itu loh. Usianya hanya 40 tahun. Benar, usia itu tergantung Allah ya. Tapi menurut teori seperti itu. Kita ingin anak kita jauh lebih panjang usianya dibanding kita sendiri kan Bu? Ya. Nah, kalau sudah ini kemudian daya tangkapnya rendah karena otaknya tidak berkembang. Nunggu sewu anaknya ngendog terus nanti di sekolah itu. Kalau nggak naik kelas orang jadi bilang apa? Ngendog ya. Iya, nggak naik kelas. Dikasih pembelajaran, dikasih apa. Kalau sudah seperti itu ya nggak bisa bersaing kerja. Larinya ya susah nyari kerja. Itu yang akan membuat orang tuanya tambah susah nanti. Tapi iya anakku. Diomelin nakal, diomelin apa-apa diomelin. Dia bukan salah mereka. Kita orang tuanya yang salah karena waktu kecilnya ini membiarkan mereka menjadi anak yang stunting. Paham ya maksudnya ya? Paham ya? Nah kalau sudah seperti ini maka masa depannya jelas suram. Harapan kita anak kita menjadi lebih baik dari kita, menjadi anak yang terpelajar, sekolahnya tinggi, sejahtera, sehat, kaya raya, bisa membantu orang yang kurang mampu, itu sudah hapus sudah, tidak akan mungkin terjadi. Naudzubillah min dzalik, kita tidak menginginkan itu. Nah, kabar gembiranya, semua ini tidak perlu waktu lama. Ada dari 1 bulan sampai 3 bulan.
Jadi saya mengajak ibu-ibu, yuk kita topok lah, ngerti bertapa ya. Rekoso 3 bulan tok maksimal. Rekoso 3 bulan tok untuk menyelamatkan anak-anak kita ini agar puluhan tahun ke depan dia menjadi bebas dari yang kita khawatirkan tadi. Berpuasa, bercapek-capek, berlelah-lelah 3 bulan untuk puluhan tahun mewujudkan harapan kita, anak kita menjadi anak yang lebih sejahtera, lebih sehat, lebih makmur dari orang tuanya. Nggih. Mau ya? Mau ya 3 bulan ya, makanya sama Bunda Titi dikasih beberapa itu tuh. Terus 3 bulan tuh piye gimana aja, Pak? Nah, nanti kita belajar bagaimana anak-anak ini diberi tepung kelor. Kalau ada pohon kelor di rumah, sayur kelor setiap hari. Ya, sayur kelor bosan, wis ora apa-apa, bosan 3 bulan tok kok. Masa kita tidak mau menyelamatkan puluhan tahun anak kita, masa depan anak kita hanya dengan 3 bulan aja? Dosa loh kitanya. Ya, sebab anak itu berhasil tidaknya tergantung bagaimana ibunya, bukan bapaknya. Kenapa? Karena ibunya yang memilihkan makanan untuk anaknya. Nggih, paham nggih? Mau ya? Nggih. Nah, ini contoh-contoh nek marai dibilang bohong ya. Ini contoh yang dengan puskesmas itu anak-anak sudah naik 3 bulan, anak tingginya naik 5 sampai 9 cm. Yang di Kunduran itu Mbak Hidayah itu 2 minggu anaknya naik sampai 5 cm. Ada juga yang kenaikan berat badan tapi anaknya karena memang kecil banget. Tingginya enggak naik tapi BB-nya naik. Ya. Jadi anak-anak itu nanti kalau usia 3 bulan dia sudah tinggi itu. Kalau patuh dengan caranya ya, kita puasa 3 bulan tadi itu. Nah, ini nama-nama anaknya ada. Di luar negeri sama. Di luar negeri ini sebelum dikasih kelor, dikasih produk, bukan, dikasih sayur kelor tok. Ini di Filipina ini. 3 bulan, oh udah seger. 3 bulan udah seger. Udah banyak lah, udah banyak buktinya di luar negeri itu. Ya, padahal mereka itu beli loh, karena di luar negeri mahal. Nah, kita di karunia Allah tanah yang kerot dilempar aja tumbuh, mereka enggak. Ya, kenapa? Ya karena kerot mengandung 18 asam amino, proteinnya lebih tinggi dari telur, dari daging, dari ikan. Nah, tapi ibu-ibu suka masak sayur kelor? Pasti direbus ya. Kebanyakan direbus. Nah, itu salah. Kalau direbus hilang nanti nutrisinya. Jadi kalau masak sayur kelor tuh ibu-ibu, didihkan dulu airnya di atas panci. Airnya biar mendidih. Nah, habis itu masukkan bumbu. Bumbunya apa aja lah ibu-ibu terserah. Mau asam, mau bening, ya. Mau bobor, pakai santan itu. Setelah itu kalau mau ditambah gambas, masukin gambas. Mau ditambah wortel, yuk masukin wortel. Sampai empuk mendidih, baru apinya dimatikan. Nah, baru daun kelornya diambil, dicuci, terus dirorot. Dilepas, harus daunnya aja, nggak boleh ada rantingnya. Apalagi ada pohonnya. Nggak boleh. Kenapa? Karena di ranting itu ada anti nutrin. Kalau kemakan, nutrisinya tidak bisa diserap oleh tubuh. Ya. Jadi hati-hati, kalau mau beli produk di luar juga hati-hati mending bikin sendiri. Daunnya aja, terus dimasukkan, diaduk, ditutup sebentar. Habis itu hangat, baru dimakan. Nah, kalau masak sayur kelor dengan cara seperti itu, ibu-ibu, anak-anak kita makan 1 mangkok aja, 1 mangkok sayur kelor dengan cara seperti tadi, maka itu sama dengan berlipat-lipat. Sama dengan makan 15 mangkok pisang. Sama dengan makan 25 mangkok bayam, sama dengan makan 9 mangkok yogurt, sama dengan makan 2 mangkok telur, sama dengan makan 50 mangkok sarden. Coba bayangin. Berlipat-lipat. Makanya jangan heran kalau ada yang 2 minggu sudah naik tingginya. Makanya jangan heran kalau 3 bulan udah selesai itu. Kalau ibunya disiplin, kadang
boten keresok kok Pak anaknya. Nah, itu pada ibunya sibuk lihat drakor, lihat tiktokan gitu. Ya gitu memang nuwun sewu, ini kerjaan yang harus menjadi fokus kita semua, bukan tanggung jawab pemerintah aja. Kalau kami dulu Bu Bidan, Bu Kader, sampai ditungguin sampai pekal perut sampai disuapin anaknya gitu loh. Karena kadang ibunya juga gitu. Bu, dikasih anaknya nggih pulang ya, yobar kadang dimakan bapaknya juga. Ya kadang kayak gitu-gitu. Jadi memang kita udah janji semua ya, kita ingin menyelamatkan anak cucu kita ini hanya 3 bulan ini untuk masa yang lebih panjang ya. Rekoso dulu lah 3 bulan, enggak apa-apa ya. Setiap hari nyari kelor, setiap hari bikin, nanti diajarin Mbak Titi, bikin puding boleh, bikin nutrijel boleh. Anaknya suka apa? Suka ongol-ongol, bikinkan ongol-ongol kelor. Suka candil, bikinkan candil kelor, bikinkan bubur sumsum kelor. Anaknya suka bakwan, bikinkan bakwan kelor. Nanti ada bakwan kelor. Anak suka apa aja, bikinkan aja. Asal dikasih tepung kelor atau daun kelor. Tapi yang paling bagus itu sayur kelor. Ini hanya dibekalin 100 gram, itu lumayan lah untuk 10 hari. Tapi kan 10 hari itu untuk bikin kan nggak mungkin kalau bikin satu loyang dimakan anak semua kan. Nah makanya ibu-ibu PKK-nya, nuwun sewu, ibu lurahnya dan lain-lainnya, ibu bidannya bikinnya bareng. Habis bikin bareng baru dibagi-bagi. Seperti itu caranya, kita gotong royong. Kita keluar uang nggak apa-apalah, sedekah kita untuk masa depan anak hanya 3 bulan tok. Nah kalau 3 bulan nanti dilihat sudah bebas stunting, itu hadiah menunggu itu. Saya bukan karena berlebihan ya, hanya sedih aja gitu loh. Sedih ketika tahu anak-anak kecil ini nanti akan memiliki masa depan suram. Saya mampu terus diem aja, itu ndak mentolo gitu loh ya. Nah ibu-ibu juga gitu. Kalau kemarin ndak tahu ndak apa-apa, sudah sekarang sudah tahu nggih. Ayo 3 bulan tok kok. Pak habis datang sini. Pak serbuknya habis, ayo datang. Mbak Hidayah itu saya kasih roda loh Bu. Buat karena dia mau jualan. Gara-garanya apa ya, itu tadi dia bikin, anak ibu-ibu yang samping lainnya nggak keburu bikin, ngambil dari dia, akhirnya beli. Akhirnya jualan itu makanan-makanan berbahan kelor, cenil kelor. Siapa lagi? Getuk kelor. Ibu-ibu bisa bikin apa? Bikin aja, campurkan itu. Bagaimana bikinnya? Nah, nanti kita belajar sama Bunda Titi ya. Atau lihat di YouTube. Nah, ibu-ibu sekarang udah pinter YouTube lah. Ada channelnya Bunda Titi Kelor. Ketik aja, nanti ketemu Bunda Titi Kelor atau Bunda Titi Kelorina. Itu ada 37 masakan lebih itu di situ. Tapi saya yakin ibu-ibu ini udah jago-jago masak kok. Kuncinya tinggal masukkan aja. Nah, rahasianya yang tadi itu jangan direbus, nggih. Mau bikin sayur asem, ya jagungnya dulu masukin. Nah, lagi musim jagung kan. Sampai jagungnya empuk, dimatikan apinya baru daunnya. Paham nggih? Mau ya? Mau? Nggih. Nah, jadi terakhir saya ingin mengajak Bapak Ibu, ingat kita memiliki kewajiban yang sesungguhnya dari Allah itu memelihara titipannya ini loh. Jangan sampai titipannya ini justru menjadi beban bagi bumi. Tapi diharapkan titipannya Allah ini yang ke tangan ibu-ibu menjadi pemakmur bumi. Nggih. Nah, kalau ingin menjadi pemakmur bumi, maka dari masa kecil ini dia harus dipenuhi dengan seluruh nutrisi oleh makanan yang bergizi. Sekarang coba lihat anak-anak ibu-ibu di SD, di TK gitu. Coba lihat. Pewarna buatan ada, pemanis buatan ada, MSG yo pirang-pirang. Semuanya makanan yang pada akhirnya akan merusak anak-anak kita. Nah,
Kita sekarang sudah dikasih tahu bahwa ada makanan yang Allah ciptakan di sekitar kita yang mudah didapat, murah, namanya kelor. Mari kita konsumsi kelor untuk anak-anak kita. Kita puasa 3 bulan, berpayah-payah 3 bulan, capek-capek 3 bulan, agar anak kita puluhan tahun kemudian menjadi anak yang dapat memakmurkan bumi. Mau ya? Mau? Kompak ah, janji, mau nggak? Mau bercapek-capek 3 bulan? Ya, semoga Allah memberkahi ibu-ibu semua. Semoga Allah memberikan kesehatan, kebebasan dari stunting untuk anak-anak kita. Semoga anak-anak kita menjadi pemimpin-pemimpin amanah yang makmur, yang sehat, yang menurunkan anak-anaknya yang lebih makmur, lebih sehat juga. Amin. Demikian saya sampaikan, ibu-ibu. Apa yang benar sungguh ilham dari Allah, apa yang salah kemudian saya menerjemahkannya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila dikuadai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau nanya nggak? Nggak ya, udah cukup ya. Udah jelas kok, cuman segini aja. Nah sekarang nanti kita ke balkon ngelihat demo masaknya Bunda Titi. Nanti dicobain anak-anaknya nih, suka nggak?